Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi ke channel Askaluti. Kita akan membahas soal latihan UKG kompetensi pedagogi. Mulai yang pertama, kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual Teaching Learning. Jawabannya adalah B. Eksplorasi. Nomor 2. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Oke, dari pilihan A sampai C, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Nomor 3. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Sumber belajar. Hitung sampai 5. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya, jadi untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar. Selanjutnya, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Oke, yang mana jawabannya untuk mencapai ketuntasan belajar optimal? Tampak dalam kegiatan yang A atau B, C, dan E. Jadi itu tampak di D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Hal selanjutnya, untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Soal uraian objektif, D. Kriteria, E. Tes performance. Jadi untuk dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan kira-kira dari pilihan A, B, C, dan E. Jawaban yang lebih tepat adalah jawaban E, yaitu tes performance. Hal selanjutnya, untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian kognitif afektif,
B. Kognitif kepribadian psikomotor. C. Afektif kognitif mental. D. Kognitif psikomotor afektif. E. Psikomotor kognitif minat. Jadi dalam proses pembelajaran yang baik meliputi aspek apa saja? Jawaban yang tepat adalah yang D. Kognitif, psikomotor, dan afektif. Hal selanjutnya, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan. C. Alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian lembar pengamatan, contoh soal, teknik pensekoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Sini pertanyaannya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yaitu jawabannya B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah kita susun. Nomor 8. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Standar kompetensi mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi lulusan. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawaban yang tepat itu adalah B. Kompetensi dasar. Jadi kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah kompetensi dasar. Selanjutnya, mensintesiskan, mengelompokkan, menjelaskan, mengorganisasikan, meneliti atau melakukan eksperimen, membuat analog, mengurutkan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan. B. Memproses. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil pertimbangan atau keputusan. Oke, klasifikasi yang mana kira-kira? Jadi dari jawaban nomor 9 itu termasuk ke dalam klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkatan berpikir yang B. Memproses. Nah, nomor terakhir, guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A. Kompetensi kepribadian. B. Kompetensi profesional. C. Kompetensi pedagogi. D. Kompetensi sosial. E. Kompetensi akademik. Kira yang mana untuk mencapai hasil yang optimal? Hal ini merupakan implementasi dari yang C. Kompetensi pedagogi. Oke, sekian. Terima kasih pembahasan kita pada hari ini.